Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ini ayat yang saya bacakan tadi. Nah, kalau tadi belum saya sebut nomor ayatnya supaya percaya, saya kasih tahu. Ini Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Wabtagi fima, dan carilah pada apa? Fima, dan carilah pada apa? Atakallahu, yang dianugerahkan Allah kepadamu, darul akhirah, negeri akhirat. Jadi ternyata negeri akhirat itu harus dicari pada apa yang dianugerahkan Allah padamu. Makanya bacanya pelan-pelan, pelan-pelan. Ulangi dulu. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu, negeri akhirat. Jadi ayat ini ngasih isyarat bahwa negeri akhirat itu ada pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Paham sampai sini? Ini supaya clear. Allah itu nyuruh nyarinya di mana? Apakah Allah nyuruh nyari ke tempat lain? Ke tetangga? Ke negeri yang jauh? Enggak. Allah cuma bilang, carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu, negeri akhirat. Ini alamat dari Allah. Ternyata negeri akhirat itu ada pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Sekarang kita dianugerahi apa sama Allah? Karena di situ katanya akhirat diletakkan menurut Quran. Bukan menurut saya ya. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Tidak ada orang telanjang, kemudian nanam kapas, dan tidak mau pakai baju karena ingin baju buatan sendiri. Ada? Tidak ada. Tidak ada orang yang diam aja, tidak makan nasi, ingin nanam padi sendiri. Biar nanti makannya hasil karya sendiri. Keburu mati bukan? Coba renungkan. Apa sih di semesta ini yang kita pakai saat ini yang tidak bergantung kepada orang? Coba. Baju yang kita pakai ini, siapa yang nanam kapasnya? Enggak tahu. Siapa yang memintal kapas menjadi benang? Enggak tahu. Siapa yang mengubah benang menjadi kain? Enggak tahu. Siapa yang menjahit di pabrik? Enggak tahu. Taunya kita beli baju karena kita punya uang di pasar dan kemudian kita menggunakannya. Itu saja yang kita bisa lakukan. Mungkin enggak ada baju ini tanpa ada yang menanam kapas? Kan enggak ada. Jadi betapa besar ya utang budi kita kepada banyak orang. Dan menjadi sangat lucu kalau kita tidak sadar tentang kebaikan orang kepada kita. Satu butir nasi yang ada di hadapan kita, kalau mau ditafakuri, siapa yang nanamnya gak tahu. Siapa yang ngurus airnya gak tahu. Siapa yang kerja di pabrik pupuk gak tahu. Itu baru kebaikan dari manusia. Apalagi kebaikan dari alam. Airnya berapa banyak, udaranya berapa banyak, sinar matahari yang diterima oleh padi berapa banyak, ruang kosongnya yang menyediakan tempat buat hidup luar biasa. Jadi kalau kita jujur sadar betapa banyak sebetulnya utang budi kita kepada orang, kepada semesta.
Jadi saya suka aneh aja ya, kalau lihat orang kok berani mencaci maki orang lain, berani menyakiti orang lain, berani merendahkan orang lain, itu orang sudah tidak tahu diri itu. Tidak tahu cara berterima kasih. Saya mau ambil buah nangka saja di depan rumah saya, itu saya elus-elus pohonnya itu. Saya bilang terima kasih. Bahkan pohon nangka itu tidak pernah minta satu camplung saja dari buah nangka yang diberikannya kepada saya. Dari kecil dia pelihara terus dari pentilnya itu, ya. Dan saya perhatikan ya, itu cabang untuk menimbulkan buah nangka itu. Saya amati tiap hari sambil nyiram itu. Biasanya itu begitu datang si tong-tolangnya itu, buah nangka kecilnya itu ternyata nggak langsung jadi buah nangka itu. Jatuh dulu itu. Saya awalnya tuh kok pada jatuh dulu ya, kenapa? Oh ternyata nunggu dahan yang akan menyangga buah nangka itu besar dulu. Jadi kalau dahannya masih kecil buahnya udah besar, kan nanti patah itu. Cara semesta bekerja tuh luar biasa. Nunggu dahannya besar, sudah besar, nah baru sudah kuat itu untuk menopangnya, si buah nangkanya itu membesar. Terus membesar. Enggak mati lagi. Dan setelah besar kemudian matang, ngasih isyarat itu. Salgi nyapu, seng kesini tuh, wangi, duh matang, cerdas sekali. Dia ngasih tahu kalau buah sudah matang, ini persembahanku sudah selesai, kata buah nangka, silakan kamu ambil. Saya mau ngambil itu minta maaf dulu, maaf ya saya ambil, terima kasih kamu sudah ngasih yang luar biasa. Komunikasi kita dengan sesama, dengan alam, itu sudah mati karena kita sudah lama kehilangan mati rasa. Bahkan ngambil begitu saja, seakan-akan itu datang dengan sendirinya. Begitu dibuka kemudian bismillah saja untuk sang semesta yang hadir setiap saat, gak tidur, gak pernah ngantuk, ngurusi buah nangka kita. Tidak ada waktu. Padahal kata Allah di Quran, kamu yang menanam, tapi aku yang menumbuhkannya. Saya cuma mengajak kita, yuk kita berkesadaran, belajar berkomunikasi dengan semesta, belajar berkomunikasi dengan alam, karena alam itu sangat luar biasa, menakjubkan. Oleh karena itu, hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar kesadaran lebih dalam. Oleh karena itu, mari kita bersyukur karena semesta masih mengizinkan kita untuk belajar. Semesta masih memberi waktu untuk kita semua meningkatkan kualitas hidup. Terutama semesta masih ngasih tubuh untuk belajar. Karena jiwa kita ini tidak akan bisa mengalami kedewasaan tanpa tubuh. Karena tidak ada ranah peristiwa tanpa tubuh. Oleh karena itu maka tubuh ini sering disebut sebagai kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Tubuh ini sering disebut sebagai rumah suci buatan Tuhan. Dan Tuhan bersemayam di tubuh ini. Sebagaimana firman-Nya, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuh ini, aku tiupkan ruhku. Ruh itu bagian dari dirinya semesta yang dikaryakan di tubuh ini. Gara-gara ada ruhku yang ditiupkan ke dalam tubuh, tubuh ini menjadi bergairah, tidak menakutkan, tubuh ini menjadi tidak menjijikan. Coba, tubuh yang sudah ditinggalkan oleh sang penghuninya, hanya tinggal seonggok daging yang menjijikan dan siap untuk dibuang, bukan? Sadari kalau tubuh ini rumah suci. Sadari kalau tubuh ini adalah kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Begitu yang dikatakan para leluhur kita. Kalau ini kitab suci, kalau ini rumah suci, yuk berhenti mengotorinya. Kasih tubuh ini baju yang bagus dan layak. Pantaskan tubuh ini. Kasih tubuh ini makanan yang sehat dan layak. Karena makanan ini bisa menjadi obat kalau tepat buat tubuh. Dan makanan ini bisa menjadi racun kalau salah. Sekarang ini
makan saja harus sesuai dengan golongan darah. Jadi alam semesta ini sudah memilih golongan darah A, makanannya ini loh yang bagus. Makan golongan darah B, ini loh makanan yang bagus. Para ilmuwan itu sampai sedemikian cermatnya. Bagaimana supaya tubuh ini sehat? Dulu kan kita makan sehat itu 4 sehat 5 sempurna. Betul nggak? Dan sempurnanya kalau kita minum susu, kan begitu. Ternyata susu bagi golongan darah tertentu bagus, tapi bagi golongan darah yang lain kurang bagus. Susu bagi golongan darah tertentu tidak usah difermentasi, tapi bagi golongan darah yang lain harus difermentasi supaya sehat. Itu sains. Luar biasa ya. Sudah makan sesuai golongan darah? Boro-boro ya. Ya karena kita tidak mau gaul, tidak mau mengadopsi riset-riset modern yang ada. Tidak mau mendengar suara kebenaran yang disampaikan oleh semesta lewat para ilmuwan. Kita makanya gitu-gitu aja. Kita senangnya kan 4G. Garam, gula, goreng, gurih, kan gitu. Senangnya begitu. Betul nggak? Kurang garam langsung marah, ambil garam tambahan. Kurang gula, langsung ambil gula, tambah gula, harus legit. Nggak digoreng, nggak mau makan, harus digoreng. Nggak gurih, kasih ya cara supaya tambah gurih. Kasih santan, kemudian dipanaskan sampai beberapa derajat. Ya sudah. Rusak semua unsur-unsur alam yang ada di situ. Setelah itu disantap. Ya sakit. Diabetes, darah tinggi, kolesterol, kan gitu. Betul nggak? Asam urat, badan pegel-pegel. Ditambah lagi jiwa kotor. Tambah lagi pikiran kotor, ya seabrek-abrek penyakit datang di tubuh ini. Di usia muda tubuh ini sudah tidak produktif lagi. Gigi sudah ompong di usia muda. Iya, 35 sudah makan kacang saja sudah. Akibatnya apa? Lambung jadi rusak. Kenapa? Makanan tidak sempat dikunyah, ditelan bulat-bulat. Capek lambungnya. Berbagai penyakit jadi datang. Pertama mah dulu. Yang kedua kadar gas di dalam perut banyak. Naik menekan kemana-mana. Ya sudah kepala pusing. Tubuh menjadi tidak produktif lagi. Mulai menyalahkan makanan. Kan sudah kebiasaan kita itu ya. Bangun tidur leher pegal-pegal salah bantal. Tidur bantalnya 3 tumpuk gitu. Ya selamat. Tidur 5 jam, 6 jam, 8 jam, bantalnya tinggi. Jantung jadi capek. Memompa darah, ya kalau ada tempat yang nanjak tinggi, kan sebetulnya air darah itu kan fluida, zat cair. Dia untuk naik ke tempat tinggi harus melawan gravitasi bumi. Akibatnya jantung jadi capek. Karena jantung ingin melumuri seluruh pembuluh darah otak kita dengan darah yang cukup supaya oksigennya tidak berkurang. Kemudian jantung bekerja keras. Pagi-pagi kalian kelayangan, pusing, mulai nyalahkan bantal. Padahal sebetulnya bantalnya ketinggian. Coba. Yang gitu aja kan gak pernah diperhatikan oleh kita, betul gak? Makanya saya bantal itu tipis. Yang penting kepala saya dengan pundak saya tersangga oleh bantal, itu aja. Karena fungsi bantal itu menyangga kepala dengan pundak supaya sejajar, itu saja kok. Coba tanya buat apa bantal?
Sampai sekarang kita tidur pakai bantal bertahun-tahun, fungsi bantal aja nggak ngerti. Salah pakai bantal ya sudah, penyakitnya macam-macam itu. Karena kalau kualitas tidur tidak bagus, kualitas hidup tidak bagus. Ini soal bantal saja kalau dibahas bisa 10 SKS. Karena kita nggak pernah peduli terhadap hal-hal yang semacam itu, betul nggak? Iya. Coba pergi ke toko kasur, beli kasur untuk kesehatan. Kasurnya itu nggak empuk, lurus gitu, supaya tulang belakang kita tidak bengkok. Kita senengnya kan yang empuk-empuk itu. Akibatnya ketika tidur 5 jam, 6 jam, tulang belakang kita jadi bengkok. Bangun tidur, aduh pinggang sakit. Betul nggak? Kasur kesehatan itu terbuat dari sabuk kelapa. Itu yang mahal. Ternyata harganya mahal itu, jutaan itu. Saya beli kasur gitu jutaan itu. Ya. Luar biasa. Kok saya jadi ngelantur yang ngomong kasur. Udah, mari kita bersyukur hari ini kita bisa ketemu. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Semoga ilmu yang didapat hari ini membawa kita pada kesadaran baru, meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan kebahagiaan kita. Kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saya hari ini akan berbicara, judulnya pendek hari ini, Makrifat Akhlak. Sudah terpatri di paradigma otak kita, orang-orang yang dianggap tinggi oleh kita ilmu agamanya, biasanya kita kaitkan dengan karomah. Betul? Bahkan banyak yang ziarah ke makamnya para wali, para leluhur kita, para suci, yang sebetulnya ya jasadnya juga sudah melebur dengan tanah. Bahkan para suci, para sunan, para wali itu ruhnya pun sudah tidak ada di situ lagi, udah pulang sempurna kepada Allah. Tapi senang sekali kan kita pergi ke tempat itu. Tidak salah sih, napak tilas namanya. Tapi kalau kita mencari kekuatan-kekuatan goib, mencari ya mukjizat-mukjizat di tempat itu menjadi kurang tepat. Biasanya kalau orang bicara karomah itu bicara sesuatu yang dianggap istimewa yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Yang kemudian sering disebut sebagai, sebut aja dalam tanda kurung, kesaktian lah. Dan biasanya kalau ada di tempat sana orang dikabarkan dia tuh sakti mandraguna, biasanya pasti akan antri orang datang ke sana. Yang ingin jabatannya nggak turun-turun pasti ke sana. Yang ingin jualannya nggak rugi-rugi, untung terus, pasti ke sana. Yang ingin awet muda, nggak mau peot-peot, ke sana. Yang ingin tetap perkasa, ke sana. Siapa orang yang pergi ke sana biasanya? Yang ingin melanggengkan sesuatu yang dianggap menguntungkan bagi dirinya. Yang datang ke sana adalah orang-orang yang tidak siap untuk mengalami perubahan. Setuju nggak? Setuju apa tidak? Setuju, pengalaman. Betul nggak? Iya. Jika perlu cari orang yang bisa ber-KKN dengan Allah. KKN tahu? Korupsi, kolusi, nepotisme. Cari orang yang dianggap dekat dengan Allah, dan orang ini sangat dekat dengan Allah karena lewat orang ini Allah bisa diatur.
Betul Pak tidak? Jauh pun dijuk-juk kan cari orang yang model kayak gini. Karena otak kita mengatakan orang ini punya karomah. Saya sering usilin orang-orang yang sering ajak ngobrol dengan saya. Saya bilang begini, kamu pengen tahu nggak cara memindahkan uang dari rekening orang? Wih, ayah guru bisa? Bisa. Keahlian saya itu. Dikiranya saya sedang berbicara yang goib gitu, pakai tuyul, pakai jin gitu, sehingga orang bisa pindah uangnya dari rekeningnya ke rekening kita. Bukan. Saya ilmuwan, saya tidak akan mengajarkan yang begitu. Ini, kamu bisa mijit nggak? Bisa ya. Sekarang cari di komunitas kita yang duitnya banyak, tetapi kurang sehat. Terus apa? Datangin ke rumahnya. Pak, Bu, kayaknya Bapak Ibu ini kurang sehat. Banyak urat murungkut. Kebetulan saya punya keahlian lurusin urat-urat murungkut. Ya sudah, ambil minyak, urut dengan cinta kasih. Begitu dia merasa nyaman tubuhnya, merasa sehat tubuhnya, gak mungkin deh gak ngasih hadiah. Gak mungkin ngasih hadiahnya yang receh-recehan gitu. Apalagi ketika diajak ngobrol. Ini pernah berobat ke rumah sakit gak Pak, Bu? Pernah. Saya sudah habis banyak tapi gak sembuh-sembuh. Lewat tangan kamu ternyata saya sembuh. Ada nomor rekening? Kasih nomor rekening, pindah duitnya. Dari rekening dia ke rekening kita. Itu cara memindahkan uang dari rekening orang. Sakti gak saya? Sakti, itu namanya sakti itu ya. Kalau masih pakai jin kuntilanak, apalagi pakai tuyul, gak sakti. Itu berarti minta bantuan pihak lain. Betul gak? Yang sakti itu yang tidak minta bantuan apa-apa. Ini judul kajian kita hari ini, menarik. Makanya saya bicara makrifat akhlak. Sudah stop cari ilmu kanuragan, cari ilmu supranatural, ilmu-ilmu yang melanggar hukum alam. Jangan. Karomah itu dari kata karim, sesuai dengan nama saya. Ya supaya pada tahu aja nama saya. Jadi karim itu bahasa Arab artinya mulia. Jadi karomah itu artinya adalah kemuliaan. Jadi karomah itu bukan kesaktian, bukan bisa berjalan di atas air, bukan bisa ngapung di udara, bukan. Karomah yang sebenarnya adalah akhlak yang mulia yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Itu karomah. Nah, cari karomah yang model gitu. Gak usah cari ilmu teterak di kadek, cari ilmu supaya kamu gak ada yang ngadek, itu aja. Itu sakti itu. Begitu kamu menjadi orang yang dianggap sakti oleh orang lain akan takut pada kamu. Lalu kamu paling banter jabatannya preman. Betul nggak? Ya saya pernah punya pengalaman. Karena saya pernah belajar cari ilmu-ilmu yang benar gitu. Tapi pernah keperosok pada daerah itu. Sehingga tubuh saya ini punya kekuatan yang luar biasa. Yang dibaca ayatnya sama. Tapi begitu niatnya berbeda. Ternyata Allah tuh mengabulkan tergantung niat kita. Maka Nabi Muhammad bilang innamal a'malu binniyat. Jadi sebetulnya amal tergantung pada niat. Belajarnya Al-Fatihahnya yang sama, Al-Ikhlasnya sama, Al-Falaknya sama, ya, An-Nasnya sama. Tapi begitu niatnya berbeda. Yang satu untuk memperbaiki akhlak, yang satu ingin dapat kekuatan-kekuatan yang lain yang tidak dimiliki orang.
semesta ini, fasilitator ini akan membawa kita ke tujuan yang kita mau. Dan saya pastikan kalau kita punya kekuatan-kekuatan yang semacam itu, kekuatan-kekuatan itu pasti kita gunakan hanya untuk urusan-urusan duniawi. Ya kan? Coba ditakuti semua orang, jadi kepala preman. Kan preman-preman yang lain pasti store sama dia, betul nggak? Jadi makrifat akhlak ini apa sesungguhnya yang mau saya bahas? Nih, ternyata makrifat itu bisa dua jalannya. Bisa makrifat goibiyah, bisa makrifat rububiyah. Makrifat goibiyah, seseorang bermakrifat kepada Allah tetapi membawa seseorang memasuki dunia goib. Menggunakan kekuatan-kekuatan goib untuk kepentingan dirinya. Para nabi, para rasul tidak mengajarkan makrifat yang itu. Mereka mengajarkan makrifat rububiyah, makrifat akhlak. Saya tanya, Nabi Muhammad ilmunya tinggi enggak? Akhlaknya mulia? Pada saat beliau sedang ceramah di Taif, sedang menyampaikan kebenaran, saat itu beliau ditimpuki orang sekampung itu pakai batu. Sampai sendal cepitnya Nabi Muhammad dikabarkan dalam sebuah riwayat berdarah-darah. Dilemparin batu, kakinya berdarah-darah. Berarti Nabi Muhammad terluka? Terluka. Ilmunya tinggi, dekat dengan Allah, tapi Nabi Muhammad tidak menggunakan kekuatan Allah untuk melanggar hukum alam. Begitu ada batu yang nempel ke sini, kecepatannya besar, ya benjol. Dan beliau berdarah. Makanya di dalam Quran, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, Kul innama ana basyarum mislukum. Hai Muhammad, katakanlah sesungguhnya Anda manusia biasa seperti yang lain. Artinya orang-orang yang tinggi ilmunya, akhlaknya bagus, sudah terkenal dengan akhlak yang mulia, justru semakin tinggi ilmunya, semakin akrab dengan hukum alam. Bukan melawan hukum alam. Apakah Nabi Muhammad menggunakan kekuatan supranatural gitu, supaya batunya balik kepada yang melempar? Tidak. Beliau merasakan ketika dilempar orang itu sakitnya seperti ini, lalu pesan spiritualnya bagi seseorang yang berkesadaran, saya tidak akan melempar batu yang sama pada orang lain. Ini yang disebut dengan makrifat rububiyah, makrifat akhlak. Ya, pernah dikata-katain kata-kata kotor sama orang lain? Gimana? Sakit? Apa yang kalian rasakan? Sakit bukan? Apa yang kalian lakukan setelah itu? Ingin membalaskan sakit yang sama pada orang? Kalau itu yang kalian lakukan, itu yang disebut dengan kebodohan. Rasa sakit yang ditimbulkan dari orang yang ngatain kita dengan kata-kata kotor, cukup buat kita. Pelajarannya adalah, oh, dikata-katain gitu tuh ternyata saya sakit. Makanya saya tidak akan memberikan kata-kata yang sama pada orang. Itu yang disebut dengan rububiyat. Belajar akhlak dari akhlaknya Allah. Ini yang disebut dengan karomah. Ini yang disebut dengan kemuliaan. Orang yang karomahnya tinggi bukan yang sakti mandraguna, tapi yang dia sudah mampu membalas kejahatan dengan kebaikan. Dia yang sudah mampu membalas kegelapan dengan cahaya. Sakti enggak? Ini yang disebut dengan kesaktian. Tapi masyarakat kita pada umumnya kalau bicara kesaktian tuh yang tadi. Gimana caranya dari rekening orang uang pindah secara goib. Lalu tidak sedikit di antara kita yang masih tertipu penggandaan uang. Ada rekening goib. Betul apa tidak?
Pengalaman. Yang paling kenceng ngomongin pengalaman. Bahkan saya punya teman sekolahnya tinggi-tinggi, S2, S3. Jabatannya juga gak kecil-kecil ya secara sosial di dunia ini. Tapi sibuk sekali. Kenapa? Kalau bicara dengan saya, yang dibicara tuh rekening goib. Saya bilang, bukankah makhluk goib itu tidak punya pabrik uang? Saya bilang, kan pabrik uang tuh di Jakarta, namanya Peruri. Itu satu-satunya otoritas di dunia ini yang bisa bikin uang. Tetapi masih ada orang percaya kalau orang karomanya tinggi bisa menggandakan uang. Ini kan sudah gak masuk akal. Dan ujung-ujungnya pasti urusan polisi, bukan? Saya tanya, pernah gak ada berita sukses tentang orang yang mencari orang-orang yang model kayak gini kemudian sukses kaya karena sukses menggandakan uang? Ada? Gak ada contohnya. Yang ada tertipu, uangnya ludes, dan kemudian pelakunya masuk kantor polisi. Itu yang saya lihat dari statistik. Nah, untuk apa judul ini saya bicarakan? Supaya kita tidak terjebak oleh pemikiran kebanyakan orang yang menganggap kalau karomah itu adalah suatu keunggulan seseorang yang diberikan seakan-akan oleh Allah, padahal itu hanya mitos yang diciptakan oleh dirinya sendiri supaya orang percaya. Ujung-ujungnya tipu menipu. Betul apa tidak? Iya. Pilih mana? Makrifat goibiyah atau makrifat rububiyah? Nah, makrifat rububiyah itu sebetulnya adalah mengenali Allah supaya kita tahu cara Allah bekerja melakukan kebaikan. Paham ya? Jadi kita akan melakukan kebaikan sebagaimana Allah melakukannya. Itu yang namanya makrifat rububiyah. Nah, makrifat inilah yang diajarkan para nabi, para rasul, para sunan, para wali. Makanya banyak yang datang kepada saya, bertanya kepada saya, ya, gimana caranya ayah supaya usaha saya bangkit? Gampang. Kamu perhatikan yang menyebabkan usaha kamu bangkrut. Gitu aja kan? Lalu pelajari. Hal-hal apa yang membuat usahamu bangkrut? Rubah yang membuat bangkrut itu. Nanti kamu akan ketemu dengan cara bangkit usahanya. Orang-orang yang kayak gini kalau saya ajarkan seperti ini langsung mabur. Tapi kalau saya kasih baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, insya Allah bangkit. Pada senang. Walaupun yang dibaca gak tahu artinya. Makin banyak jumlahnya makin percaya. Bahkan ada yang nawar sama saya. Cukup gitu baca ayat ini 10 kali gak kurang. Oh, kalau kamu mau nambah tambah lagi 1000 kali. Yang gini lebih dipercaya daripada saya bicara secara masuk akal. Jadi supaya ternyata orang ini lebih senang yang gak masuk akal daripada yang masuk akal. Ini model-modelnya kayak gini. Oke, maaf ya, saya cuma bergurau. Di sana yang kayak gitu di sana, sini nggak beda. Nah, apa sih makrifat itu? Makrifat itu dari kata arofa. Arofa itu artinya mengenal. Jadi makrifat itu artinya adalah ilmu mengenal. Nah, makrifat itu digandengkan dengan Allah. Jadi makrifatullah. Jadilah ilmu mengenal Allah. Digandengkan dengan Rasul. Makrifatur Rasul. Itu jadi mengenal Rasul. Jadi tergantung mau digandengkan kata makrifat dengan kata apa. Jadi sebetulnya objeknya bisa apa saja. Bisa apa saja. Nah, kalau berbicara ma'rifatullah tentu saja belajar mengenal Allah. Maka yang dikenal dari Allah itu asmanya, sifatnya, af'alnya, kan gitu. Sampai kepada Allahnya kalau kita mau.
Karena gak mungkin kan ada asma kalau tidak ada barangnya. Betul nggak? Kalian juga tidak mungkin ada nama kalau nggak ada barangnya. Betul nggak? Ada Titon itu karena ada barangnya. Barangnya nggak ada nama itu dulu. Betul apa tidak? Ya. Dah, balik lagi ke sini. Jadi ma'rifatullah itu adalah ilmu mengenal Allah. Nah, saya kasih tahu dulu, banyak orang yang belajar ma'rifatullah tapi nggak tahu tujuannya. Tujuan belajar ma'rifatullah atau tujuan belajar ilmu mengenal Allah adalah tahalluq bi ahlakillah. Supaya kita berakhlak seperti akhlaknya Allah. Nah, apa dasarnya? Nanti saya tunjukkan ayatnya. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi sesuatu disebut perbuatan baik apabila mekanisme melakukannya persis seperti Allah melakukannya kepada kita. Coba, pernah ada yang minta nafas sama Allah? Enggak kan? Dikasih. Pernah ada yang minta melihat sama Allah? Enggak kan? Dikasih. Pernah ada yang minta, ya Allah hari ini saya telinganya pengen mendengar. Pernah? Enggak, langsung mendengar aja. Coba. Satu, cara Allah melakukan kebaikan itu berdasarkan kebutuhan kita. Dan Allah tuh sangat mengerti kebutuhan kita, maka apapun yang kita butuhkan dikasih. Hebat gak Allah? Jadi Allah itu merasa sebelum terasa. Makanya berbuat baik itu coba belajar merasa sebelum terasa. Kalau ada orang datang ke rumah kita, ya, kelihatan orang itu datang dari jauh. Dia kalau mau bicara nggak punya ongkos sungkan, coba belajar merasa sebelum terasa. Gak usah nunggu orang itu minta ongkos, kasih saja ongkos. Saya kalau ada orang datang dari kampung ke rumah saya, apalagi bawa-bawaan, udah langsung saya hitung itu. Ongkos dari kampung ke sini berapa, pulangnya berapa, mampir di jalan berapa, sampai pipisnya 2.000 di mana saya hitung itu. Tambah oleh-oleh, udah saya kasih. Nah, Allah itu memberi kepada kita tuh begitu. Kita mah orang sudah minta-minta sama kita pun luar biasa. Sampai air mata bercucuran, masih juga bertahan. Merasa itu milik kita. Ngerti gak maksud saya? Ini saya mau bikin kalian semua yang hadir di ruangan ini sakti setelah ini. Gak usah baca itu, baca ini, gak usah. Tapi gunakan akal pikiran kita yang sehat. Sakti langsung. Oleh karena itu saya kasih tahu, kalau ingin banyak uang, jangan minta sama Allah. Allah itu tidak pernah ngurusi uang, bahkan tidak mencetak uang. Yang ngurusi uang itu peruri, dan uang sudah disalurkan pada orang-orang yang rajin mencarinya. Cari orang yang saldo rekeningnya banyak, baik-baiklah sama mereka. Betul nggak? Gitu aja. Bermitra dengan mereka, berbisnis dengan mereka, gitu. Ya kan? Iya. Tadi pagi saya sudah pindah uang saya 30 juta sama tukang gordeng. Iya. Dia punya gordeng, punya keahlian bikin gordeng. Saya butuh gordeng. Pindah itu. Dari rekening saya tadi pagi 30 juta itu ke tukang gordeng. Luar biasa tuh tukang gordeng. Sakti dia. Itu namanya kesaktian tuh begitu, ya.
Jadi tujuan ma'rifat itu adalah tahaluk bi ahlakillah, atau berakhlak seperti akhlaknya Allah. Allah itu ngasih kebaikan kepada kita, tidak menunggu kita jadi orang baik. Sekalipun kita melakukan kejahatan, Allah hanya mengajarkan dan menegur kita bahwa ketika kamu melakukan kejahatan, kata Allah, aku tidak terganggu loh dengan kejahatanmu. Tapi yang jelas kejahatanmu hanya merugikan dirimu sendiri. Begitu kata Allah. Kita ini kan suka terganggu dengan orang. Betul nggak? Ketika orang lain tidak melakukan sesuatu yang kita mau, sangat terganggu. Padahal kesalahan kita, kenapa kita mau orang lain melakukan itu? Ketika orang lain tidak melakukan itu kan kita sakit hati dan terganggu. Padahal sumber utamanya adalah keinginan kita pada orang, bukan? Coba terima sama orang apa adanya, walaupun dia tidak melakukan yang kita mau. Kan gak ada tuntutan apa-apa. Tenang gak? Tenang, sakti itu kalian. Jadi para rasul itu datang ke dunia ini diutus untuk menjadi contoh dan teladan yang nyata bagi manusia. Karena mereka itu adalah orang-orang yang sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka Nabi Muhammad terkenal akhlaknya beliau itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu kalamullah. Berarti Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah akhlaknya Allah. Mulia enggak? Mulia enggak? Makanya beliau bersabda, aku diutus ke dunia ini untuk memuliakan akhlak. Nah ini yang sering lupa kita. Beliau datang ke dunia ini untuk memuliakan akhlak. Instrumennya banyak. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Itu instrumen. Itu bukan tujuan. Itu instrumen, itu toolnya, itu alatnya. Supaya akhlaknya mulia, ini loh instrumennya begitu. Nah kita berfokus pada instrumen. Dianggap instrumen itu jadi tujuan, lupa pada akhlak. Makanya banyak orang yang lupa akhlak sholat, lupa akhlak syahadat, lupa akhlak zakat, lupa akhlak saum, lupa akhlak haji. Dikiranya kalau sudah melakukan semua ritual itu selesai. Padahal itu baru tool, baru sarana. Puncaknya adalah akhlak. Nah ini yang saya ingin jelaskan hari ini. Makanya judulnya Ma'rifat Akhlak. Jadi kita ingin mengenal Allah, tujuan utamanya adalah supaya mekanisme perbuatan baik kita seperti Allah melakukan mekanisme perbuatan baik. Paham? Paham? Pernah nggak ada yang istimewa di ruangan ini, ditipu orang malah tambah baik sama orang yang menipu? Ada contohnya di sini? Ada? Dimarah-marahin orang, dihina orang, semakin sayang sama orang itu. Ada contohnya di sini? Kita ini hanya pandai mendongeng. Oh dulu ada orang, kalau Nabi Muhammad keluar dari sholat subuh, dimaki-maki Nabi Muhammad itu, difitnah luar biasa dengan kata-kata kotor. Tapi apa yang terjadi? Karena orang itu buta, sama Nabi disuapin. Dimaki, dihina, dihardik, malah beliau menyuapinya dengan penuh cinta kasih. Dan suatu saat ketika Nabi Muhammad meninggal, kemudian para sahabat ingin melanjutkan perbuatan Rasulullah itu, dan ternyata si orang buta ini mengatakan, ini bukan Muhammad yang saya kenal. Kenapa? Cara ngasih buburnya kasar katanya. Nah ini kan cerita. Jangan diceritakan lagi, stop. Lakukan, learning to be, menjadi Muhammad. Jangan learning to know, jangan terus menerus cerita Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau Siti Aisyah sedang tidur, beliau punya kepentingan tidak pernah membangunkannya. Saking sayangnya, tidak pernah mengganggu tidur istri yang dicintainya.
Pinter dongeng kalian. Itu diulang-ulang. Kapan kalian mau begitu? Itu aja. Ya. Saya sering cerita. Saya sudah menikah. Saya menikah tahun 91. Mana istri saya udah datang? Karena kalau mau cerita istri harus ada. Nanti saya jadi gibah. Saya tidak pernah menyuruh sama istri saya. Saya mau pergi keluar kota, saya bereskan sendiri. Kan tangan saya sehat. Daripada saya mau pergi ke kota melaksanakan tugas, apalagi tugas dari kampus, kan istri saya nggak tahu baju apa yang dibutuhkan di sana. Betul nggak? Acara apa yang ada di sana, daripada saya kemudian dibekali baju yang salah. Kan repot saya di sana harus beli baju lagi. Di sana saya mau seminar, baju saya jas, ya saya yang tahu. Istri saya kan nggak tahu. Gimana kalau dibekelin celana training? Betul nggak? Suruh olahraga terus di sana malah. Tetapi kalau istri saya mau menolong saya, berarti dia sebetulnya ingin berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi ini harus dipraktekkan, praktek. Makanya saya sering stop bicara kebaikan. Lakukan kebaikan. Kita terlalu banyak berbicara kebaikan, dikiranya kalau berbicara kebaikan akan menjadi orang baik. Tidak. Kalian bicara Nabi Muhammad sabar, kalian tidak akan jadi sabar. Tapi lihat apa yang menyebabkan Nabi Muhammad sabar, ikuti caranya. Learning to be, menjadi beliau. Pasti kita akan kebagian sabarnya. Jadi para rasul, para nabi, para sunan, para wali itu adalah contoh teladan nyata manusia yang sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka beliau-beliau itu tidak pernah melawan kejahatan dengan kejahatan, tidak melawan kegelapan dengan kegelapan. Beliau-beliau itu melawan kejahatan dengan cinta kasih, melawan kegelapan dengan cahaya. Itulah pentingnya saya jelaskan ini. Baik, kita mulai baca Quran. Yuk kita baca. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ini ayat yang saya bacakan tadi. Nah, kalau tadi belum saya sebut nomor ayatnya supaya percaya, saya kasih tahu. Ini Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Wabtagi fima, dan carilah pada apa? Fima, dan carilah pada apa? Atakallahu, yang dianugerahkan Allah kepadamu, darul akhirah, negeri akhirat. Jadi ternyata negeri akhirat itu harus dicari pada apa yang dianugerahkan Allah padamu. Makanya bacanya pelan-pelan, pelan-pelan. Ulangi dulu. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu, negeri akhirat. Jadi ayat ini ngasih isyarat bahwa negeri akhirat itu ada pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Paham sampai sini? Ini supaya clear. Allah itu nyuruh nyarinya di mana? Apakah Allah nyuruh nyari ke tempat lain? Ke tetangga? Ke negeri yang jauh? Enggak. Allah cuma bilang carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu, negeri akhirat. Ini alamat dari Allah. Ternyata negeri akhirat itu ada pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Sekarang
kita dianugerahi apa sama Allah? Karena di situ katanya akhirat diletakkan menurut Quran. Bukan menurut saya ya. Dikasih apa sama Allah? Dikasih hidup. Ada akhirat di situ? Ada. Pasti Allah nggak mungkin salah. Dikasih tubuh. Betul nggak? Betul? Dikasih pasangan hidup. Dikasih anak-anak, dikasih cucu, dikasih tetangga, dikasih usaha, dikasih uang, dikasih masalah. Dihadirkan orang yang senang sama kita, dihadirkan orang yang tidak senang pada kita. Di situ kata Allah, akhirat itu adanya. Menurut Quran. Saya ulangi lagi. Wabatagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu negeri akhirat. Kalau begitu, di penderitaan yang sedang kita lalui ada akhirat. Di kebahagiaan yang sedang kita jalani ada akhirat. Di tubuh yang sehat ini ada akhirat. Di tubuh yang sakit ada akhirat. Sekarang, yuk kita sadari. Apa yang Allah anugerahkan pada kita hari ini. Di situ akhirat adanya. Jadi kalau ingin mendapatkan akhirat sederhana. Terima semua apa yang Allah anugerahkan padamu. Tangkap pesan yang dibaliknya. Oke. Selama ini masih memilih? Memilih? Di suami yang gak sabar marah-marah ada akhirat? Tidak suka suami begitu? Berarti gak akan bisa pulang ke akhirat. Kalau belum bisa menerima dia apa adanya. Karena akhirat ada di situ. Jadi akhirat itu bahasa Arab artinya adalah titik akhir, terminal terakhir. Yuk, jawab pertanyaan saya. Kita berasal dari siapa? Kita berasal dari mana? Kita berasal dari Allah. Berarti terminal awal kita siapa? Allah. Ulangi, belum kompak. Kita semua berasal dari mana? Berarti terminal awal kita siapa? Allah. Kita semua akan pulang kemana? Berarti terminal akhir kita Allah. Jadi terminal awal Allah, terminal akhir Allah. Kalau begitu, akhirat itu terminal terakhir. Kalau begitu terminal terakhir kita siapa? Allah. Bukan surga, bukan neraka. Kan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali ke Allah. Nah, mendisarari bukti nguruskan surga. Kan kita asal dari Allah, kembalinya ke Allah. Berarti terminal terakhir kita Allah. Jadi sebetulnya secara hakikat, akhirat itu hakikatnya adalah Allah. Pertanyaan saya, adakah di semesta ini satu peristiwa pun terjadi tanpa kehadirannya? Gak ada. Jadi kalau semua peristiwa itu hadir di semesta tanpa, tidak mungkin tanpa kehadirannya. Kan tugas kita cuma satu, jangan terjebak benar salah, baik buruk. Karena benar salah, baik buruk itu dari pikiran kita. Pikiran saat menilai tergantung seberapa luas pengetahuan kita, seberapa sadar kesadaran kita. Sehingga kata si A ini benar, kata si B ini salah. Benar salah itu relatif. Tetapi semua peristiwa yang sudah terjadi sebagai realitas itu adalah kebenaran. Jadi kalau kita sadar semua realitas adalah kebenaran, tugas kita cuma satu. Ya Allah, ajarkan kepadaku pesan apa yang hendak Engkau sampaikan lewat peristiwa ini. Baik yang disukai maupun yang tidak disukai. Kita akan bisa menangkap pesannya. Keren gak? Kalau gitu ketemu gak akhirat di situ? Ketemu Allah nggak di situ? Jadi
pertemuan dengan Allah itu dimensinya sangat luas. Allah yang tak terbatas bukanlah suatu titik. Jadi kalau ada orang mengatakan saya sudah sampai kepada Allah, itu kesombongan saja. Oleh karena itu siapapun orangnya, semua sedang OTW. Oh, tunggu one way. Semua kita tuh sedang OTW. Makanya disebut Israel. Orang yang sedang berjalan menuju Allah. Dan semua kita sedang berjalan menuju Allah. Emang menuju mana? Betul? Clear sekarang? Oke. Pelan-pelan ngajinya, karena biasanya kalian ngaji biasa cepet kan? Ayat ini sudah dibaca berulang-ulang, saya yakin itu. Saking cepatnya kalian baca, sampai kalian gak ngerti isinya apa. Kalian tuh kalau baca emang gak ada remnya, cepet. Langsung tamat, alhamdulillah. Gitu. Saya sudah tamat 30 juz, alhamdulillah. Gimana Bu? Tenang. Karena enggak ngerti. Kalau ngerti pasti enggak tenang, betul enggak? Coba, kalau ngerti sedikit aja. Carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu negeri akhirat. Stop sampai di sini. Apa yang dianugerahkan pada saya? Allah anugerahkan penglihatan, pendengaran, tubuh dengan segala kuasanya. Berarti akhirat ada di sana? Allah anugerahkan segala peristiwa, orang yang menyenangi, orang yang tidak menyenangi, berarti ada di sana. Coba, dengan dibuka seperti kita membuka lapisan bawang, ketemu, oh ternyata di semua yang Allah anugerahkan padaku, di sini ternyata akhirat. Kalau saya ingin mendapatkan akhirat, berarti saya harus menerima semua yang Allah anugerahkan pada saya apa adanya. Clear, selesai. Cerdas? Nah, agak cerdas sedikit lah. Nah, jadi dengan sudah minum air wortel kan? Wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kau lupakan nasibmu di dunia ini. Ini peringatan dari Allah. Karena banyak orang yang melupakan nasibnya di dunia gara-gara terfokus pada akhirat. Dan akhirat itu adalah negeri yang nanti. Padahal kita tahu akhirat itu terminal terakhir. Terminal terakhir kita apa tadi? Allah. Jadi kembali kepada Allah itu kapan? Apakah sekarang di kehidupan sekarang atau nunggu mati dulu? Kapan? Sekarang. Yuk kita sekarang sadar, oh saya ini adalah makhluk cahaya yang ditiupkan Allah ke dalam diri saya. Berarti saya sekarang harus mencahayakan semesta. Oh saya datang ke dunia ini karena cinta kasih Allah. Berarti tugas saya di semesta ini adalah menyayangi, mencintai. Tidak boleh ada kebencian lagi. Oh saya datang ke dunia ini karena diutus oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Maka tugas saya di dunia adalah menjadi kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah. Keren gak kalau gitu? Selamat gak hari ini? Kalau hari ini selamat, besok selamat. Lusa selamat. Ya sudah, nanti juga pasti selamat. Nah kita tuh melupakan hari ini karena berfokus ke sana. Sampai kita melupakan nasib kita di dunia. Ini ayatnya Bung ya. Disuruh mencari negeri akhirat pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Kan yang Allah anugerahkan padamu adanya di sini di dunia. Makanya dipertegas dengan ayat yang kedua. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah kau lupakan nasibmu di dunia ini. Jadi kalau kita lahir ke dunia miskin, jelas yang salah orang tua kita. Tapi kalau kita mati miskin, yang salah ya Anda. Tidak bisa mencari akhirat di tempat yang di apa-apa yang Allah anugerahkan padamu. Bagi orang yang sudah berkesadaran, sudah tidak ada baik buruk, benar salah. Semua yang terjadi dalam kehidupan adalah kebenaran, cuma minta sama Allah. Ya Allah, tolong ajarkan apa yang pesan yang hendak kau sampaikan kepadaku di balik peristiwa ini. Jadi orang-orang yang kesadaran rendah
ketika mendapatkan yang tidak diinginkan dalam hidupnya, ngomongnya, Gusti. Cute. Kari tuai maraneh mah. Ya dijawab sama Allah. Aku sudah anugerahkan penglihatan, pendengaran, napas. Aku sudah anugerahkan tubuh yang sempurna. Kenapa orang lain bisa, kamu tidak bisa? Kenapa orang lain nasibnya bagus-bagus saja, kamu begitu? Aku menyediakan rezeki yang sama buat semua orang. Aku menyediakan ilmu yang sama buat semua orang. Aku menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang. Bukan salahku, kata Allah, bukan salahku. Salahmu mengambil dariku yang tidak tepat. Jadi harusnya hidup ini menakjubkan, harusnya hidup itu menakjubkan. Kenapa sakit? Karena jiwa kita kotor. Kenapa sakit? Karena mental kita kotor. Subconscious mind kita kotor. Apa saja dipikirin, apa saja dimasukkan ke sini, ya sakit. Ngerti ini saya ngomong dari tadi? Sudah dikeraskan suara saya. Saya gaya saya memang begini, nggak bisa itu. Kalau dari dorongan dari dalam harus bicara tegas, ya saya ngomongnya tegas. Karena itu udah bukan maunya saya. Syaratnya apa kata Allah? Wa ahsin kama ahsanallahu, berbuatlah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Lihat cara Allah berbuat baik kepada kita. Lihat. Tanpa keinginan, tanpa muatan, tidak bergantung baik buruknya kita. Tetap saja Dia menemani kita, berada bersama kita dimanapun kita berada. Seperti itu Allah. Makanya Allah itu ya seperti itu. Nah, kenapa Allah seperti itu? Karena Dia Maha. Maha itu makanya tidak pernah terganggu. Jadi kalau ada orang mengatakan, awas ya, kamu jangan berbuat durhaka kepada Allah, karena nanti kamu diazab sama Allah. Tersinggungan dong Allah. Jadi kalau Allah itu mengazab kita karena kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, berarti Allah itu tersinggungan. Di mana kemahanya Allah? Awas, memahaminya tipis, tetapi kita bisa celaka. Karena Dia maha, maka kemahanya itu maha perkasa, maha kuasa, maha suci, maha rahman, maha pengasih, maha penyayang. Allah tidak terganggu. Semua manusia di dunia ini durhaka, Allah tidak akan berkurang kesuciannya karena Dia maha. Jadi ketika kita menyimpang dari jalan Allah, kita akan diajarkan, ini loh akibat kau menyimpang dari jalan Allah, jiwamu tersiksa, pikiranmu merana. Betul enggak? Dengan tetangga konflik, dengan istri konflik, dengan anak konflik, ya, penyakit banyak, duit gak punya, itu loh akibatnya, gitu kata Allah. Jadi Allah tuh cuma mengajarkan, kalau kamu memilih ini loh akibatnya. Kalau kamu memilih ini loh. Allah itu tidak pernah dendam, hanya mengajarkan kepada kita supaya tambah baik, itu saja. Nih, saya sering demonstrasikan garam 1 sendok masukkan ke air 1 gelas asin. Garam 1 sendok masukkan pada air 1 ember, sudah tidak terlalu asin. Sama 1 sendok, garam 1 sendok masukkan ke kolam renang, ubak terus, gak asin. Garam 1 sendok masukkan ke danau, sama sekali gak asin. Danau itu masih terbatas, tapi garam 1 sendok tidak terasa oleh danau karena luasnya. Apalagi Dia maha tak terbatas, maha luas, tidak terganggu. Jadi semua di semesta ini hanya Dia sedang mengajarkan hukum sebab akibat.
Ciptakan sebab yang baik, akibatnya baik. Ciptakan sebab yang buruk, akibatnya buruk. Jadi Allah tidak pernah menghukum hamba yang dicintainya. Hanya mengingatkan kita supaya tambah baik. Itulah welas asihnya Allah. Itulah pentingnya kita makrifat kepada Allah supaya akhlak kita benar. Apa itu akhlak? Akhlak adalah kenyamanan dalam kontradiksi. Apa? Kalau kita nyaman dalam situasi yang kalian inginkan kan gak usah ditanyakan lagi. Tapi tetap nyaman walaupun dalam kontradiksi, itu tanda akhlaknya sudah mulia. Makanya Allah nyaman saja walaupun di semesta banyak kontradiksi. Karena semua kontradiksi yang diciptakan oleh manusia akan kembali kepada manusia itu sendiri, tidak kepada Allah.